Hai, selamat datang di The Half Channel. Di video gue kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita yang berjudul Nobody. Film yang debut pada 2 Maret 2021 di Amerika Serikat ini menarik banyak perhatian. Nah, seru kan ceritanya? Langsung saja pencet tombol subscribe. Nobody diawali oleh keberadaan Hutch Mansell yang diperankan oleh Bob Underwood yang berada di penjara dengan tangan diborgol. Saat petugas kepolisian bertanya, siapa dia? Hutch menjawab, nobody. Kembali ke masa lalunya, Mansell memiliki istri yang bernama Becca, dilengkapi dengan anak lelakinya yang bernama Gege Mansell, dan anak perempuannya yang bernama Sammy Mansell. Mansell memiliki rutinitas kehidupan yang monoton dan mengalami midlife crisis. Seperti kebiasaan orang pada umumnya, setelah bangun tidur, Mansell berolahraga, buat kopi, buat sarapan untuk keluarganya, tak lupa untuk ketinggalan truk sampah, berangkat kerja, pulang, dan begitulah seterusnya. Kehidupan yang seperti itu membuat suasana rumah yang tadinya hangat menjadi dingin. Pada malam hari, saat Mansell terbangun dari tidurnya, merasakan ada pencuri yang ternyata sepasang suami istri telah memasuki rumahnya dan mencoba mengambil barang-barang berharga di rumahnya. Dia pun memilih mengalah dan membiarkan para pencuri itu mengambil barang berharga di rumahnya, termasuk jam tangan berharga milik Mansell. Saat pencuri itu mengambil jam tangannya, Mansell melihat tato yang ada di tangan pencuri itu. Saat pencuri itu ingin pergi, mereka dicegat oleh anak laki-laki Mansell yang bernama Gege. Mansell yang melihat itu langsung menghentikan Gege dan meminta Gege untuk membiarkan mereka pergi. Let him go. Hey! Please, just shut. Setelah pencuri itu pergi, para polisi pun menghampiri rumah Mansell dan bertanya tentang kejadian pencuri itu. Setelah polisi mengetahuinya, dia pun dibuat keheranan bagaimana bisa seorang ayah membiarkan pencuri itu pergi tanpa melakukan tindakan apapun. Hal itulah yang membuat Mansell semakin diremehkan baik dari keluarganya, polisi, bahkan tetangganya. Setelah kejadian itu, Mansell dan keluarganya menjalani hari seperti biasanya. Mansell juga pergi bekerja. Saat di dalam kantor, Mansell didatangi adik iparnya. Adik iparnya yang sudah mengetahui tentang kejadian itu memberikan Mansell sebuah pistol. Awalnya Mansell menolak, tapi karena adik iparnya terus memaksa, membuat Mansell untuk mengambilnya. Di sana, dia juga tidak sengaja bertemu dengan mertuanya yang juga pemilik perusahaan dari tempatnya bekerja. Mertuanya membicarakan tentang Mansell yang berencana untuk membeli perusahaannya. Itu karena dia ingin pensiun sebab usianya sudah tua dan juga harga yang tidak sesuai meminta agar Mansell memikirkannya kembali. Setelah itu, Mansell kembali ke ruangannya. Tanpa ada yang mengetahui, ternyata di dalam ruangannya, Mansell memiliki sebuah radio khusus untuk menghubungi seseorang yang tampaknya adalah teman lamanya. Saat menghubungi temannya, Mansell menceritakan kejadian yang dialaminya, juga alasan mengapa dia tidak memukul para pencuri itu. Ternyata alasannya adalah Mansell mengetahui bahwa maling yang memasuki rumahnya adalah sepasang suami istri yang sedang mengalami krisis ekonomi. Dilihat dari bagaimana mereka mengancamnya, juga mereka yang hanya mengambil uang receh yang dimiliki Mansell. Juga pistol yang mereka bawa ternyata tidak berpeluru. Saat tiba di rumah, Mansell melihat keluarganya berkumpul di ruang makan. Saat menghampiri keluarganya, Mansell masih dicueki oleh istri dan anak lelakinya. Dan untungnya, ada anak perempuannya yang masih menyambut hangat dirinya. Si Sammy, anak perempuannya, menceritakan tentang kalung anjingnya yang hilang, membuat Mansell marah dan bergegas untuk mencari para maling yang mungkin membawanya.
Mansell pun menghampiri panti jompo dan ke kamar ayahnya untuk mengambil pistol beserta peluru dan bersiap untuk mencari para maling tersebut dengan bermodalkan tato yang dilihatnya dari tangan pencuri itu. Dan dia segera membuat tato yang sama untuk memperlancar misinya. Setelah beberapa tempat, Mansell pun segera menuju ke tempat pembuatan tato yang sudah berdiri lama, mungkin beberapa tahun yang lalu. Kedatangannya yang dirasa asing membuat dia jadi pusat perhatian orang-orang tersebut. So, the man is looking for someone. Fiber there being that some. Thank you for your service. So when he take. Setelah mendapat alamat para pencuri itu, Mansell segera bergegas pergi. Setelah menemukan rumahnya, Mansell langsung memasuki dan dengan cepat menodongkan pistolnya ke arah kepala salah satu pencuri tersebut dan berkata kepada mereka agar segera memberikan kalung anjing milik anaknya untuk segera dikembalikan. Saat mereka berkata mereka tidak mengambilnya, membuat Mansell bertambah marah dan akan berbuat lebih. Sebelum Mansell melakukannya, Mansell mendengar tangisan bayi yang ternyata adalah anak mereka, membuat Mansell kesal sendiri dan memukul-mukul tembok yang ada di luar. Saat sedikit tenang, Mansell pun memutuskan untuk menaiki bis yang sepi. Ketika sedang melamun, tiba-tiba ada segerombolan remaja lelaki yang mabuk. Para remaja itu membuat keributan dan mulai memasuki bis tersebut. Hal tersebut membuat Mansell tersenyum karena menemukan sasaran untuk melampiaskan kekesalannya. Para penumpang bis pun berteriak ketakutan karena kenakalan para pemabuk tersebut. Mansell yang melihat kegaduhan itu dengan santainya berjalan ke arah sang supir dan meminta kepada supir untuk meninggalkan bis sebentar agar membiarkan Mansell memberi pelajaran kepada para pemabuk itu. What are you still doing here, old man? I'm gonna fuck you up. Man, are you? Setelah selesai, Mansell pun pulang ke rumahnya. Istrinya yang saat itu sedang di dapur terkejut melihat keadaan Mansell yang dipenuhi lebam juga luka. Namun, tanpa bertanya, dia bergegas membersihkan luka yang ada di tubuh Mansell dengan baik dan menemani Mansell sampai tertidur pulas. Di sisi lain, memperlihatkan seorang bos mafia besar Rusia yang bernama Julian sedang memasuki bar yang cukup besar. Julian yang memiliki perusahaan penyimpanan uang yang mana membuat semua teman mafianya mempercayakan penyimpanan uang mereka kepadanya. Dan yang mengagetkan, ternyata Julian adalah kakak kandung dari salah satu pemuda mabuk yang dihajar Mansell kemarin saat berada di dalam bis. Mengetahui bahwa adiknya yang babak belur dan sedang berada di rumah sakit membuat Julian marah dan melampiaskan emosinya kepada salah satu teman adiknya yang juga sedang di rumah sakit itu. Tak lupa pula, Julian bertanya kepada mereka tentang siapa yang telah berani melukai adiknya. Dan salah satu teman adiknya pun memberikan kartu identitas Mansell yang terjatuh pada saat di bis kemarin kepada Julian. Di sisi lain, Mansell yang sedang berkumpul dengan keluarganya
mendapatkan sebuah telepon yang ternyata adalah teman lamanya. Temannya mengingatkan kepada Mansell tentang kejadian dia yang memukuli para pemabuk itu dan memberitahukan kepada Mansell bahwa salah satu para pemabuk itu adalah adik dari Julian, sang bos mafia Rusia. Setelah mendapat informasi tersebut, Mansell bergegas untuk mencari tahu tentang siapa Julian yang sebenarnya. Mansell mengunjungi tempat cukur untuk bertemu dengan seseorang yang mungkin adalah partner Mansell di masa lalu, dan bertanya tentang Julian kepada orang itu. Sesudah mendapatkan informasi yang diinginkan, Mansell akan tetap menghadapi Julian terlepas dari apapun resikonya. Balik lagi ke Julian, setelah mengambil kartu identitas Mansell, dia pun segera memerintahkan kepada anak buahnya untuk mencari tahu data-data tentang siapa Mansell yang sebenarnya. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa mereka hanya menemukan sedikit sekali identitas tentang siapa Mansell karena telah dirahasiakan oleh agen CIA, bahkan juga pemerintahan. Mereka juga menemukan bahwa di setiap data yang mereka cari selalu bertuliskan kata nobody. Setelah melihat data yang ditemukan, membuat anak buah Julian ketakutan dan segera memberitahukan data tersebut kepada Julian. Di tempat lain, Mansell beserta keluarganya sedang mengadakan acara malam. Terlihat di situ mereka harmonis sekali. Tapi sayangnya, saat Mansell mengecek keadaan di luar, ternyata sudah ada anak buah Julian yang sedang mengarah ke rumah mereka. Melihat itu, dengan segera Mansell menyuruh istri beserta anaknya memasuki sebuah basement. Tentu saja hal itu membuat anak dan istrinya bingung. Setelah pintu basement tertutup, bertepatan juga anak buah Julian yang sudah mengepung rumahnya. Setelah menyetrum Mansell sampai pingsan, mereka pun memasukkan Mansell ke dalam bagasi mobil dan melanjutkan perjalanan untuk menemui bos mereka. Tapi, seperti yang kalian tahu, bukan Mansell namanya, jika bisa tertangkap semudah itu. Selepas keluar dari mobil itu, Mansell pun pulang ke rumah untuk membersihkan diri dan menghampiri istri beserta anaknya yang ada di basement. Saat keluar, istri dan anaknya terkejut melihat keadaan rumah yang kacau serta begitu banyak jasad yang ada di rumahnya. Mansell menyuruh istri dan anaknya untuk pergi ke tempat yang lebih aman sampai situasi lebih baik. Istrinya Mansell yang bernama Reka sempat bertanya kepada Mansell apa yang sebenarnya terjadi. Mansell yang tidak ingin membuat khawatir hanya meyakinkan kepada Reka bahwa semua akan baik-baik saja. Setelah istri dan anaknya pergi, Mansell bergegas ke kamarnya dan mengambil semua emas batangan miliknya. Di sisi lain, ada sekitar 2 anak buah Julian yang mencari ayahnya Mansell di panti jompo. Niat mereka yang ingin membunuh ayah Mansell malah terbalik karena ternyata ayah Mansell lebih berbahaya dari yang mereka pikirkan dan membuat mereka dibunuh oleh ayah Mansell secara tragis.
Di tempat lain, karena di rumah Mansell terdapat banyak jasad anak buah Julian, membuat Mansell untuk membakar rumahnya dan segera bergegas menemui ayah mertuanya di perusahaan tempatnya bekerja. Mansell berbicara akan membeli perusahaan tersebut menggunakan emas batangan yang dia bawa. Deal. Now get out of here. Di tempat lain, Julian terkejut melihat berita bahwa mobil anak buahnya terguling dan marah karena semua rencana yang dibuatnya telah gagal. Karena kesabarannya telah habis, Julian pun membawa seluruh anak buahnya untuk menemukan dan membunuh Mansell. Di sisi lain, dapat kita lihat bahwa Mansell pasti telah merencanakan sesuatu yang besar untuk menjebak para anak buah Julian. Yo, Hutch, fucking with that batshit crazy Julian? I gotta do what I gotta do. Yeah, of course. Selesai dengan rencananya, Mansell pun menjalankan misinya, yaitu mendatangi tempat di mana Julian menyimpan semua uangnya. This is my hopeless to be willing to march and around peaceful and calm. With his last sound to reachable. Setelah selesai dengan gedung itu, Mansell juga mengunjungi bar yang tentu saja terdapat Julian di dalamnya. Tapi bukan Mansell namanya kalau nggak licik. Dengan kelicikannya, ternyata Mansell sudah menyiapkan ranjau di balik serbetnya yang membuat Julian meminta kepada semua pengunjung untuk keluar dari bar itu. Setelah mereka semua keluar, tinggallah Mansell dan Julian di dalamnya. Mansell tanpa basa-basi memberitahu tujuannya, yaitu untuk membuat kesepakatan kepada Julian, yaitu untuk tidak mengganggu keluarganya. Sesudah mengatakan itu, Mansell pun keluar dengan santainya. Dan di mobil, Mansell penasaran dengan apa yang akan dilakukan Julian. Sesuai dugaan, Julian memilih untuk mengejar Mansell. Setelah sampai di perusahaan yang telah dibelinya, Mansell pun keluar dari mobilnya. Mansell juga ditolong dari atas oleh orang yang ternyata adalah teman lamanya yang sering berteleponan dengannya. Dan yang mengagetkannya lagi adalah ternyata ayah Mansell juga ikut dalam peperangan ini. Dan mereka pun segera berbagi tugas. You out? Yeah.
hingga membuat Julian seketika tewas dengan mengerikan. Saat selesai, Mansell diinterogasi oleh kepolisian karena terkejut dengan banyaknya jasad manusia. Dan yang selamat hanya Mansell, ayah, dan Harry. Saat penyelidikan berlangsung, kepolisian mendapatkan telepon yang mungkin orang penting. Setelah selesai berteleponan, mereka malah meminta maaf kepada Mansell dan membebaskannya tanpa tuntutan apapun. Thanks. Does this house have a A basement.